Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tanpa kita sadari, ada nikmat sehat, nikmat selamat, panjang usia dan lain sebagainya. Termasuk nikmat berkumpul kayak gini. Berkumpul sengaja atau tidak, berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni menuntut ilmu. Berkumpul diketahui atau tidak, berkumpulnya ini termasuk berkumpul di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini disebut oleh Nabi sebagai kebun surga, kebun-kebun surga. Dan ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat di mana setiap kejadian di muka bumi, baik itu baik atau baik itu buruk, semua terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita saat ini melakukan sebuah kewajiban yang dalam tanda kutip kewajiban itu pasti nilainya baik, apalagi di dalamnya menggali ayat hadis, membacakan ayat, membacakan hadis, ini pasti baik. Dan ini harus kita syukuri. Kenapa? Karena Allah memposisikan kita berkumpul melakukan aktivitas yang baik dengan orang-orang yang baik di waktu yang baik dan di tempat yang baik. Jadi ini karunia Allah yang sangat besar. Kalau saya boleh mengatakan, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu memuji orang-orang yang melakukan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi ini perbuatan soleh, perbuatan amal soleh, dan disebut oleh Allah khairul bariyah. Bukan hanya disebut, dikasih pujian, tapi Allah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Dan ridhonya Allah itu bukan hanya di dunia. Ya, kalau ridhonya Allah di dunia itu bisa maknanya banyak. Bisa maknanya itu dikasih kemudahan, dikasih rezeki, dikasih sehat, ya, dikasih kesenangan, dikasih ketenangan hidup dan lain sebagainya. Itu maknanya ridho ketika di dunia. Ridho nanti di akhirat itu surganya Allah, ampunan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dosa-dosa kita, sehingga nggak sampai masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah ketika di alam kubur berarti dijauhkan dari siksa kubur, baik siksa fisik oleh makhluk-makhluk yang ada di tanah maupun siksa fisik yang dilakukan oleh malaikat karena dosa-dosa kita. Ampunan, dikasih tempat yang nyaman. Salawat, salam, istiqomah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai istiqomah memegang risalah baginda Nabi Muhammad SAW, memegang akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai ajal menjemput kita dan orang-orang yang kita cintai. Sehingga kalau kita istiqomah kemudian dan mengusahakan meninggal dalam kondisi tetap iman Islam, insya Allah
kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Karena syafaat itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bulan-bulan akhir kalender Hijriah. Bentar lagi kita masuk kalender Muharram, bulan Muharram, tahun baru Islam. Ya. Kebiasaan, tradisi kaum muslimin, umat manusia, wal khusus umat Islam, kaum muslimin, itu biasanya melakukan koreksi, muhasabah. Ya. Bukan hanya koreksi, bukan hanya muhasabah saja, juga melakukan perenungan, refleksi. Bahkan bukan hanya perenungan, kadang-kadang juga melakukan resolusi baru atau tuntutan baru yang di tahun sebelumnya belum dapat, maka dia bikin resolusi baru untuk targetan baru. Tradisi semacam ini baik, istiqomah, harus diistiqomahkan, karena dikatakan orang yang beruntung manakala hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Rugi itu hari ini sama dengan hari kemarin. Dikatakan celaka manakala hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Makanya tradisi koreksi, refleksi, ya, perenungan itu tradisi baik supaya kita ada peningkatan dalam kehidupan kita, baik peningkatan peningkatan kalau sehat gitu kan, kalau materinya lebih banyak, kalau keimanannya bertambah. Dan ini memang harus istiqomah dan ini perbuatan baik, ya. Merenung, ya. Cuman rata-rata ada cumannya, ya. Cuman rata-rata itu aktivitas refleksi, perenungan, kontemplasi dan muhasabah itu biasanya hanya individu kaum muslimin, naik dikit keluarganya, ya. Kalau kemarin ketika saya punya tetangga itu haji nggak pakai bayar, kemudian saya punya resolusi tuntutan yang kemudian saya punya kerangka gimana caranya tahun depan saya bisa haji seperti dia nggak pakai biaya. Ternyata ada cara-caranya, Bapak. Cara-caranya itu karena beliau itu jadi pendamping haji. Jadi pendamping itu bisa lewat ujung-ujungnya tes. Untuk menuju tes itu jalurnya bisa lewat jalur marbot, pengurus masjid. Kemudian surat pengurus masjid itu kemudian dimasukkan ke Kemenak, kemudian dia bisa mendaftarkan diri untuk ikut tes. Kalau masuk bisa jadi pendamping haji, ya. Bukan hanya jalur marbot, jalur PNS ada, jalur kesehatan, perawat, dokter ada, jalur wartawan ada, banyak jalur. Sehingga jenengan tinggal cari-cari informasi supaya mudah-mudahan tahun depan bisa jadi pendamping sehingga haji gratis, dampingi jamaah haji dan gratis, ya. Itu resolusi pegawai negeri, ya. Nah, ada caranya, dilihat di website aja, ya. Ini perenungan, akhirnya muncul yang namanya resolusi, kiat-kiat atau tuntutan.
Tapi sayangnya perenungan, refleksi, kontemplasi itu biasanya hanya individu-individu saja. Sehingga tidak, sementara tanpa disadari individu kaum muslimin itu memang terjadi perbaikan ekonomi, terjadi perbaikan akhlak, terjadi perbaikan keimanan, tapi tetap secara parsial, tidak totalitas. Tidak totalitas itu artinya di sisi lain kita Islam, tapi di sisi lain yang waktu yang bersamaan kita itu tinggal di negeri yang sekuler, sehingga apa yang sudah kita lakukan, kontemplasi, itu hanya berkutat di individu-individu kaum muslimin, tidak menyeluruh kepada individu yang lain. Sehingga Islam itu hanya menyangkut aktivitas ritual saja, sholat, puasa, zakat, haji, nikah, talak, waris. Kalau kau kerja, dia kerja, mikir supaya kerjanya itu tidak sampai terjerumus kepada perbuatan yang haram. Tapi semuanya itu tetap sekuler. Artinya sekuler itu ada unsur-unsur yang lain yang tanpa kita sadari kita itu jadi mukmin yang sekuler. Kehidupan kita itu, ekonomi kita diatur dengan ekonomi bukan Islami. Sistem sosial kita tidak Islami. Sistem hukum kita tidak Islami. Maka itu akan memunculkan setiap tahun per tahunnya itu akan memunculkan masalah-masalah baru yang berulang. Kenapa? Karena koreksi, kontemplasi, refleksi, muhasabah itu nggak sampai level negara. Sehingga dari tahun ke tahun perbaikan itu hanya individu saja. Itu pun kalau di persentase paling individu-individu yang dekat dengan masjid, individu-individu yang dekat dengan masjid taklim. Di luar itu persentase yang tidak dekat masjid, tidak dekat dengan masjid taklim itu persentasenya tinggi dan memunculkan banyak permasalahan di tengah-tengah masyarakat karena ya tadi sekuler. Saya kasih contoh. Misal kita belajar fikih di majelis kayak gini dengan ustadz ini, dengan ustadz itu. Fikih tentang puasa, sholat, ibadah, enggaklah sholat. Perbaikan itu hanya untuk diri kita saja dan orang-orang yang ngaji. Sementara anak kita, tetangga kita yang tidak ikut ngaji, itu mau tidak mau sakofanya beda dengan kita. Kenapa? Karena memang sistem yang tidak menciptakan anak kita, tetangga-tetangga kita, khusus kaum muslimin untuk ngaji. Akhirnya mereka tidak ngerti bab toharo, bab sholat, sampai kemudian bab muamalah interaksi laki perempuan. Mereka tidak ngerti. Akhirnya yang terjadi pergaulan bebas, perzinaan di sana sini. Kenapa? Karena koreksinya hanya sebatas individu, tidak menyeluruh. Oleh karena itu, kembali kepada lafaz hijrah. Lafaz hijrah itu dari sisi bahasa. Hajaro itu, fi'il hajaro itu maknanya meninggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadisnya mengatakan ini, al-muhajiru, yang disebut dengan al-muhajir, orang yang hijrah, man, yaitu orang hajaro manahiyallahu anhu, yakni orang-orang yang meninggalkan, hajaro manahiyah, apa-apa yang dilarang, meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya, anhu, riwayat Imam Bukhari. Jadi hijrah itu maknanya itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dari sisi bahasa.
Imam Qurtubi beliau wafat tahun 471 Hijriah. Dan Imam Jurjani beliau wafat 671 Hijriah. Dalam tafsir beliau berdua, beliau mengatakan al-hijratu wa hayal khuruju min daril harbi ila daril Islam. Ya. Yang dimaksud hijrah, al-hijrah, yang dimaksud hijrah wahia adalah al-khuruju min daril harbi ila daril Islam, keluar dari darul harbi menuju daril Islam. Jadi makna hijrah itu, dan ini sesuai dengan hadis Nabi, perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat. Hijrahnya Nabi itu keluar dari darul harbi, orang-orang kafir Quraisy yang menolak wahyu, menolak syariat Nabi, bukan hanya nolak kemudian mengintimidasi Nabi, kemudian mengintimidasi sampai pada derajat membunuh. Nabi keluar hijrah dari darul harb menuju darul Islam yang ada di Madinah. Imam Qurtubi dan Imam Jurjani mengatakan demikian. Yang dimaksud dengan hijrah itu wahya khuruju min daril harbi ila daril Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi, hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Darul kafir menuju darul Islam. Dan ini Madinah ini menjadi titik perubahan, titik sentral perubahan, bukan hanya perubahan perkembangan Islam mulai dari Madinah kemudian merambah ke Mekah, ke seluruh jazirah Arab. Rasul meninggal itu meninggalkan 3/4 jazirah Arab memegang akidah Islam. Titik sentralnya di Madinah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Makanya Madinah itu menjadi bukan hanya titik sentral, nuqtatul ibtidah, titik awal kebangkitan Islam. Nah, harusnya hijrah itu kayak gitu. Nah, penanggalan Hijriyah itu kan dimulai dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ketika memaknai Hijriyah, beliau mengatakan gini, bal nu'akhriju limuhajirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bal akan tetapi nu'akhriju nu'arrihu limuhajirati Rasulullah. Kami menghitung penanggalan dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal muhajiratuhu, sesungguhnya hijrahnya Nabi Muhammad itu faraqo bainal haqqi wal batil. Beliau mengatakan itu. Sesungguhnya hijrahnya Nabi Muhammad itu faraqo, memisahkan antara al-haq dengan wal batil. Jadi al-haq di Madinah, batil itu di Mekah. Saat itu Mekah didominasi oleh kafir Quraisy. Jadi Abu Umar bin Khattab mengatakan hijrah itu sebenarnya hijrah, kita kasih tanggalan hijriah itu karena mengikut Nabi, hijrahnya Nabi. Yang dimaksud hijrahnya Nabi itu memisahkan antara hak dengan yang batil. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian disitulah ketika Rasul hijrah di Madinah, seluruh aturan-aturan Islam itu diterapkan. Seluruh aspek ekonomi, politik, hukum, peradilan, sosial, pemerintahan dan lain sebagainya itu wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita, turun berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia di Madinah. Kalau di Mekah kebanyakan berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ya. Kalau sudah di Madinah itu terapan interaksi manusia dengan manusia, mulai dari aurat, pergaulan laki perempuan, mulai perzinaan, hukum-hukum tentang perzinaan, mencuri, itu di Madinah semua. Makanya ada ayat
ayat Madaniyah sama ayat Makkiyah, ya. Turun di Mekah sama di Madinah. Makanya Madinah itu menjadi titik awal kebangkitan Islam. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua manusia untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah. Allah mengatakan afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minal hukmal liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yabghun yang mereka kehendaki, wa man ahsanu minallah, dan barang siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah, liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Allah nantang. Jadi hukum-hukum Allah itu hukum yang paling baik. Saya kasih logika sederhana dan pembuktian sekaligus. Misal contoh, hukum tentang kisos. Ya. Di kisos itu kan turun di Madinah. Ayat tentang kisos, fil kisosi hayatu ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berpikir. Para mufasir menjelaskan, dimaksud ada kehidupan itu adalah dan kelangsungan hidup ketika hukum itu diterapkan, sehingga ketika diterapkan banyak nyawa yang terselamatkan, calon pembunuh dan calon yang akan dibunuh, karena nanti akan dikisos ketika kisos ditampakkan di depan umum. Maka calon pembunuh itu mikir-mikir, saya kalau membunuh kan dikisos. Nah, itu yang disebut ada kehidupan bagi manusia yang selanjutnya, calon pembunuh atau calon yang akan dibunuh, ada kehidupan. Makna yang berikutnya, ketika hukum kisos itu ditegakkan, akan ada kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan di akhirat. Jadi dosa itu, penghapus dosa itu ketika sanksi dilaksanakan. Kalau kisos membunuh itu dikisos, maka sanksinya tadi itu sebagai penebus dosa di akhirat. Ada kehidupan apa? Terselamatkan dari api neraka bab kasus pembunuhan, ya. Karena ketika dikisos di dunia itu sebagai penebus dosa di akhirat. Bagaimana yang dibunuh? Itu kisah pembunuh kan, ya. Bagaimana dengan yang dibunuh? Ada kehidupan. Ada hadis-hadis yang menunjukkan orang yang mati dibunuh itu maka dosa-dosanya yang dibunuh tadi itu ditimpahkan kepada si pembunuh. Makanya jangan pernah ngomporin orang untuk membunuh maling, karena dosanya ditimpahkan kepada si kompor tadi, yang kompornya termasuk orang-orang yang membunuh. Ada kehidupan yang dibunuh, dosanya ditumpahkan kepada si pembunuh. Nah, ketika itu tidak diterapkan, walaupun sudah hijriyah berkali-kali tak kehitung, dan juga syariat Allah bab misalnya bab kisos itu nggak diterapkan, akhirnya timbul kerusakan. Yang terjadi adalah tindak kriminal bab pembunuhan itu tidak malah turun, malah grafiknya naik. Bukan hanya naik, tapi dan kreatif mereka untuk membunuh dan menyembunyikan hasil bunuhannya itu dimutilasi supaya tidak kedetek. Tidak takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dimutilasi, dibakar supaya hilang jejaknya. Ini na'udzubillah, ini musibah. Makanya hukum Allah itu yang paling adil dan sangat manusiawi. Ketika manusia membuat hukum tandingan Allah, ya akhirnya kejadiannya kayak gini. Hanya solusinya parsial, nggak menyeluruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu kan mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kekuasaan atau sultanan nasira. Rasul mengatakan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira, sultan yang menolong. Yang artinya gini, katakanlah Tuhanku masukkan aku secara masuk dengan yang
benar dan keluarkan dengan cara yang benar, berikanlah kepadaku sultanan nasiro, kekuasaan yang menolong, kekuasaan yang menolong. Nah, kekuasaan yang dimaksud di sini di dalam ayat ini itu adalah menolong. Jadi ketika negara Islam itu berdiri, memberikan pertolongan kepada siapa saja yang ada di wilayah kekuasaannya. Yang ini pemahaman ini ada yang menyelewengkan. Harusnya sultanan nasiro, menolong siapa saja yang ada di wilayah kekuasaannya, menolong ya nasron kitabillah, menolong kitab Allah, li hududillah, menolong akan hukum-hukum Allah, li faraidillah, menolong untuk menegakkan fardu-fardunya Allah, wali qaumiddin, untuk menegakkan agama Allah. Nah, ini oleh kelompok tertentu kadang-kadang selewengkan, akhirnya umat Islam takut terhadap syariat Islam dalam bentuk negara. Nanti kalau syariat Islam dalam bentuk negara, kayak kelompok itu tuh tak masuk kelompoknya dia dikafir-kafirin. Itu sebenarnya penyimpangan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Islam itu dibuat monster. Kalau negeri Islam itu negeri Islam, Darul Islam, nanti kayak gitu tuh, munculnya teroris-teroris kayak gitu. Ini memang ada orang yang memang diciptakan oleh Allah menjadi merusak ajaran Islam, merusak atau menyelewengkan. Kemudian dengan hasil merusak atau menyelewengkan tadi, akhirnya umat Islam di framing apa? Pangkal masalahnya itu adalah negara Islam. Nah, kalau negara Islam itu pangkal masalahnya di situ. Itu sudah di framing. Oleh karena itu harusnya hijrah yang dimaksud oleh Allah dan Rasul dan para sahabat, yakni menerapkan syariat Islam secara kafah dalam dunia negara Islam. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Madinah itu mendirikan negara Islam. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat dengan sistem kekhilafahan. Kalau Nabi itu Amirul Mukminin, ya Nabi tugasnya ngurusin umat dengan Islam. Khalifah atau pengganti, gantiin Nabi, ngurusin umat dengan Islam. Dan itu sudah terbukti ribuan tahun, selama 1500 tahun umat Islam dan umat-umat yang lain itu memunculkan peradaban yang cemerlang. Saya kasih contoh sedikit. Di zaman kekhilafahan manapun ya, saya kasih contoh sedikit. Karena kekhilafan itu sandarannya adalah akidah Islam, maka menjadi lazim ada sejarawan Barat itu nulis tentang peradaban Islam ketika dalam kekhilafan itu disebutkan peradaban, satu-satunya peradaban yang manusiawi itu adalah peradaban Islam, di mana di zaman Islam itu tegak tak ada satupun manusia yang merasa terzolimi oleh kekuasaan yang terjadi saat itu. Sampai-sampai dikatakan tidak pernah dijumpai krisis moneter, krisis keuangan. Padahal di zamannya itu belum ditemukan namanya kilang minyak, emas, batu bara, belum ada. Tapi tidak ada krisis, itu berkah. Dan namanya berkah itu apa yang diturunkan Allah dari langit, apa yang dikeluarkan dari perut bumi, itu memberikan kebaikan. Karena Allah mengatakan walau ahlal qura amanu, andai kata penduduk bumi itu beriman, wattaqo, dan taat, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, aku turunkan barokah dari langit dan bumi, walakin kadzabu, ya. Tapi mereka itu mengingkari. Ulama menjelaskan yang namanya barokah itu sedikit banyak dikasih Allah. Kalau itu kita nih rezeki masuk kecil,
sedikit banyak itu berkah, itu artinya memberikan kebaikan yang banyak, tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan konflik. Ada rezeki dikit tidak jadi konflik, rezeki banyak tidak jadi konflik, itu namanya berkah. Jadi kalau ada rezeki datang kok malah timbul masalah, berantem suami istri, ini jangan-jangan uangnya nggak berkah. Namanya kalau itu kan rumah tangga. Kalau negara dikasih hujan oleh Allah, itu tidak terjadi yang namanya longsor, tidak terjadi yang namanya banjir, karena berkah. Keluar dari perut bumi, ya, bergerak bumi, itu tidak menyebabkan masalah di atasnya. Ya. Makanya di zaman Umar menjadi khalifah, gunung-gunung yang ada di Jazirah Arab sebenarnya gunung mati, artinya tidak ada kawahnya. Itu sempat goncang. Ketika goncang itu Umar kemudian naik gunung, naik bukit, ngomong, apa yang kalian lakukan sampai bumi itu bergetar. Artinya muhasabah, ngecek kalau dosa apa yang menyebabkan gunung itu murka. Kemudian dicek di masyarakatnya, udah nggak ada dosa. Umar langsung pasang badan, tepuk-tepuk tanah yang lagi bergerak itu. Wahai bumi, ini Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jangan bergerak, jangan berguncang. Ulama menjelaskan Umar pasang badan ini Khalifah. Khalifah itu Khalifah Umar, ini Khalifah Umar. Ya. Di atasmu ada Khalifah Umar, artinya kalau ada Khalifah Umar jangan bergerak, jangan bikin gempa. Karena Khalifah itu gantiin Rasul, ngurusin umat dengan Islam. Dan Khalifah Umar bin Khattab memang dalam sejarahnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kemudian mengatakan, wahai bumi, ini Khalifah Umar bin Khattab, berhenti bergerak, sampai begitu diperintahkan, pasang badan. Nah, itu khalifah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kembali kepada hijrah. Hijrah itu kalau ngacu kepada baginda Nabi, yaitu menerapkan syariat Islam secara kafah, utuh, totalitas. Oleh karena itu, saya dalam forum yang mulia ini mengajak jenengan, jangan sampai kemudian menjadi bagian-bagian orang yang tidak setuju atau menjadi penghalang terhadap syariat Islam tadi, peraturan hukum Islam yang diterapkan secara totalitas. Jangan menyalahkan Islamnya. Seolah-olah sadis. Padahal Allah itu tahu problematika makhluknya, manusianya. Makanya muncul adanya jilid bagi pezina, muhson, ghairul muhson, rajam bagi muhson yang sudah nikah. Itu sebagian di tengah-tengah kita, ini enggak manusiawi, padahal itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Dan itu benar-benar efektif meredam, menghalangi yang namanya tindak perzinahan. Dan juga bukan hanya meredam tindak perzinahan, menjaga keturunan. Misal contoh, bujang, laki-laki bujang, perempuan bujang, zina, jebret. Ini kan ghairul muhson, dalam syariat Islam dicambuk. Pasti ada bekas cambukannya. Orang soleh, kita nih ingin punya keturunan yang soleh dan soleha, pasti tidak menginginkan anaknya nikah dengan mantan pezina. Kalau dicambuk ketahuan mantan pezina. Tapi kalau nggak dicambuk nggak ketahuan, karena nggak ada bekasnya.
Itu boleh ketika ta'aruf itu ditanya, apakah dulu kamu pernah berzina? Ketika dia menipu, oh enggak. Ketika malam pertama di bawah ada bekas campuran berzina, boleh kemudian dibatalkan pernikahannya dalam rangka menjaga kemurnian keturunan. Nah sekarang nggak bisa, kita susah. Sudah berharap kepada Allah, minta. Allah yang maha tahu, cuma minta saja. Minta kepada Allah mudah-mudahan keturunan kita disandingkan dengan keturunan yang soleh dan soleha. Nggak ada lagi. Karena syariatnya nggak diterapkan. Kalau diterapkan, insya Allah bukan hanya meredam perzinahan, meredam masalah yang muncul dari perzinahan. Apa? Aborsi, keturunan gak jelas. Artinya kalau hasil perzinahan itu kan nasab anaknya itu kan gak jelas. Kemudian deadlock itu gak ada jalan keluar ketika anak hasil perzinahan itu adalah wanita. Deadlock sudah. Mau walinya siapa? Bapaknya nggak ada karena dia bapaknya hasil perzinahan. Deadlock. Ada ustadz wali hakim. Yang namanya wali hakim itu wali yang hakim. Hakim jadi wali. Hakim di zaman khalifah, sekarang nggak ada hakim. Akhirnya kepepet KUA. Ya wis bismillah, mudah-mudahan di hadapan Allah hasil istihadnya benar. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan kalau ada yang mau sampaikan. Dari semua yang saya bicarakan tadi memang sebenarnya kalau itu peraturan hukum Islam dengan syariat Islam, ya dunia ini tentang Dan sudah terbukti kejahatan juga berkurang, nggak semakin meningkat, perzinahan mungkin bisa berkurang banyak. Orang mau korupsi mau juga mikir mau berbuat kejahatan, pembunuhan apalagi pokoknya di pisau takut ini. Jadi memang sebenarnya sih kalau saya pribadi memahaminya itu bukan salah Islam atau peraturannya, tapi pemahamannya aja yang pada ketakutan sama ini. Jadi betul. Negaranya bukan negara Islam, jadi Islam kita sendiri orang Islam jadi ketakutan juga terhadap syariatnya. Padahal hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan kalau memang berpikir secara jernih, bagus peraturannya, nggak ada yang salah. Semua aturan Allah sama aturan Rasulullah memang bagus, tentang dunianya. Semuanya kejahatan berkurang, kejahatan berkurang, apapun semua berkurang bisa ini. Kalau saya sampai 100%, 50% lah yang dijalankan di roda pemerintahan itu aman negara. Ya itu, ya, makanya ada orang munafik, ada orang kafir yang mereka juga berusaha untuk mengkaburkan pemahaman Islam atau merusak pemahaman Islam. Akhirnya ujung-ujungnya umat Islam itu takut terhadap ajarannya, kebenaran juga. Misalnya contoh yang terdekat dengan kita, ya grupnya Panci itu, Panci Gumpil dan itu kan sebenarnya tujuannya kalau kembali kepada pendiri negeri ini itu bagus, syariat. Cuman ketika masuk dalam kelompok itu akhirnya diselewengkan syariatnya, pemahamannya diselewengkan. Bahkan misalnya contoh perlindungan terhadap agama itu sendiri itu hilang dan kabur. Misalnya contoh nih, kalau orang nggak jeli-jeli terhadap statementnya si Panci itu, dikatakan gini, kok hadis ada mutawatir, hadis ada dhaif, ada yang sahih. Apa mereka sudah ketemu sama Nabi? Kok bisa berani mengatakan mutawatir, dhaif, lemah, ya, palsu. Nah, ini kalau disampaikan di audiens
tengah-tengah kaum muslimin, kemudian ditambahkan dengan ini Imam Bukhari hadir 200 tahun setelah baginda Nabi, maka bisa menjadi pembenaran. Dan akhirnya umat Islam jadi kacau terhadap yang namanya hadis, meragukan yang namanya hadis, meragukan yang namanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ucapan, perbuatan, dan diamnya Nabi. Nah, itu pentingnya ngaji di situ. Untungnya ada orang-orang ustaz-ustaz semacam Adi Hidayat itu kan kemudian menjelaskan. Kalau saya menjelaskannya kayak gini. Dulu di zaman Nabi, sahabat Nabi itu semuanya menyaksikan perbuatan Nabi, ucapannya Nabi, dan diamnya Nabi. Semuanya bisa menyaksikan perbedaan antara wahyu lafadznya Allah dengan lafadznya manusia namanya Nabi Muhammad SAW. Oke, kita pisahkan lafadznya Nabi Muhammad SAW. Di zaman sahabat itu sudah terbiasa melihat, menyaksikan pergerakan Nabi, sehingga terekam di sini, terekam di otak. Yang dicatat cuma Al-Quran memang. Nabi kan yang suruh nyatet itu hanya wahyu. Hadis nggak boleh nyatat. Budak Nabi, asisten Nabi itu kadang-kadang nyatet, kemudian dimarah Nabi, cukup wahyu yang Anda catat. Selain wahyu tidak boleh dicatat, tidak boleh dihafal. Ya. Anas bin Malik itu nyatet, ketika di warning sama Nabi nggak nyatet. Tapi ketika Nabi meninggal, kemudian pada waktu Khalifah Abu Bakar itu memerintahkan untuk menulis Al-Quran, membukukan. Gak selesai dilanjut oleh Umar, gak selesai dilanjut oleh Utsman, dan finish di zaman Utsman. Dan waktu bersamaan sahabat juga mulai nulis perbuatan Nabi, ciri-ciri Nabi, wajahnya kayak apa, ditulis. Ucapan-ucapan Nabi mulai tulis, dari bapak saya, dari Nabi ngomong kayak gini, tulis. Kemudian ulama berikutnya karena ditulis, ulama berikutnya ngomong dari anaknya si fulan dari bapaknya dari Nabi mengatakan bla bla bla. Itu namanya sanad. Dan itu yang nulis tidak satu orang, banyak orang. Banyak orang yang nulis, kemudian sampailah kepada Imam Bukhari. Itu sanad. Sehingga ketika perawinya sikoh benar, jalurnya 3 jalur, kemudian dengan konten yang sama, kemudian ulama mengatakan mutawatir. Dan itu menjadi biasa nulis itu. Makanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab itu memerintahkan sahabat yang namanya Az-Zuhri, yang dikenal dengan Tabaqat Az-Zuhri, dengan timnya beberapa sahabat, kalau nggak salah 2 orang sahabat lagi, Az-Zuhri dan 2 orang sahabat itu diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menulis hadis yang dikenal dengan Tabaqat Az-Zuhri. Dan pada saat Khalifah Umar bin Khattab itu sahabat-sahabat yang kecil di zaman Nabi maupun yang besar itu sudah berpencaran ke seluruh penjuru dunia. Ada yang di Afrika Selatan, ada yang ke Cina, ada yang ke Asia, bahkan dalam riwayat ada yang ke Nusantara. Nah itu keliling nyariin hadis, ditulis, kemudian dibukukan. Gak selesai dibukukan oleh Imam Bukhari beberapa tahun berikutnya. Nah inilah yang harus dipelajari, sehingga tidak bisa kalau tidak dipelajari akhirnya kaum muslimin jadi ragu terhadap hadis itu sendiri. Karena memang ada orang-orang yang bikin ragu, meragukan hadis, karena sumber hukum Islam membuat Al-Quran dikatakan ucapannya Nabi Muhammad, kan keluar dari lisannya Muhammad kan gitu ya. Kalau belajar tentang wahyu, sebab turunnya wahyu, tidak berani mengatakan itu. Bagaimana wahyu itu turun, bagaimana malaikat Jibril itu datang mentalkin langsung lisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak berani untuk, apalagi kemudian dia ngerti bahasa Arab, tidak mungkin berani mengatakan wahyu itu ucapan Muhammad SAW, tidak mungkin.
Makanya butuhnya ngaji itu di situ. Nah, pertanyaannya berapa persen yang ngaji? Berapa persen yang ngaji? Maka kemudian menjadi wajar kaum muslimin itu jauh dari agama. Ya. Ya. Mengenai ulama itu lebih gencar sekarang. Dengan apa salah satunya dia Syakur. Saya bingung dan dia gencar melalui medsos. Nah kita nama kaum milenial kan sangat dekat dengan medsos. Ya. Tapi penjelasannya itu memang secara hierarki arahnya itu, tapi gimana ya, arahnya memang ke sana, tapi sepertinya ada pembelokan. Ya itu. Makanya kan saya katakan dari awal, ada orang, ada kelompok yang memang dengan sengaja mengkaburkan agendanya, mengkaburkan pemahaman Islam, mengkaburkan, mengacaukan, menyelewengkan, ya, menjauhkan dari tujuan semulanya itu banyak. Makanya pentingnya belajar itu tidak satu guru tidak pakai kacamata kuda, itu pentingnya itu di situ. Banyak guru sehingga kita menjadi bijaksana ketika memahami sebuah sakofa. Oh ini nggak benar, ini dikumpulkan, dan kemudian cari guru-guru yang memiliki track record. Artinya track record itu di samping nasab, track record ya sanad ya, nasab orang tuanya juga. Kalau nasabnya pengkhianat ya perlu ditanya, kan ada nama nasab pengkhianat juga. Kemudian nasab sanad keilmuannya itu penting. Nah disitulah kemudian kita menjadi bijaksana ketika melihat sebuah sakofa yang dikeluarkan dari orang tersebut. Oh, orang ini senengane minum khamr, oh senengane dangdutan, oh senengane dugem sama si perempuan. Itu bagus. Ada orang menyebutnya kiai, keluar kata-katanya dia, kata-kata gimana, perlu ditanda kutip, perlu dipegang enggak gitu loh, dengan track record kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Makanya kita banyaknya guru itu penting, banyak belajar, banyak guru itu penting supaya kita menjadi dewasa dalam berilmu. Kalau enggak nanti kayak kacamata kuda, ya kacamata kuda. Sehingga kita bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Yang salah kita luruskan, kita perangi, gitu kan. Oh ini ada penyimpangan ini, kita luruskan. Menurut pemahaman saya tidak boleh kayak gitu, saya Ustadz, Habib atau misalnya Kiai salah, perlu diluruskan. Kalau tidak ada yang meluruskan nanti terus-terusan itu. Rekomendasi buat mengajarkan Islam, karena dia selalu pakai dalil. Ini dari pengalaman kalian. Iya. Jadi kita bukan bingung itu kan. Kadang-kadang ini kita temukan juga ayat hadis itu dijadikan alat untuk mencari pembenaran terhadap sebuah perbuatan. Misal contoh, definisi kafir sama muslim. Orang kafir itu di luar negeri Islam, orang muslim itu di dalam negeri Islam. Enggak sesimpel itu. Orang kafir itu ada dua, ada yang masuk dalam negeri Islam namanya ahlul kafir dhimmi, yang di luar kafir harbi. Nah, kemudian dibelokkan, pokoknya tidak masuk kelompoknya dia kafir, gitu kan. Itu penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan ajaran Islam tentang definisi kafir. Yang dimaksud kafir itu adalah ingkar terhadap Allah, atau bisa jadi dan ingkar terhadap Nabi, atau bisa dan ingkar terhadap malaikat, kitab, qada, hari kiamat. Ingkar salah satu dari 6-nya itu, atau 2 atau 3 atau 6-6-nya itu jatuh kafir.
Makanya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, berikut risalah yang dibawa, itu masuk dalam kategori kafir. Mengingkari risalah Nabi Muhammad atau menyelewengkan risalah dari Nabi Muhammad SAW itu bisa masuk dalam kategori kafir. Itu yang harus dihati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu pembahasan hijrah yang sebenarnya itu ya ini menegakkan syariat Islam secara kafah seperti lainnya Rasul dan para sahabat, meninggalkan pemisah antara yang hak sama yang batil. Hijrah hajarah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Oleh karena itu kembali kepada nanti ini tahun baru Islam ya, Muharram. Memang ada amalan-amalan puasa, monggo tidak apa-apa. Yang paling utama itu ayo kita menyeru kepada penguasa terapkan syariat. Masalah di negeri ini seluruh solusinya hanya kepada Islam, nggak ada lagi. Kalau ingin berkah dan masalah itu selesai, harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau masalah itu tetap ada, Allahu a'lam. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dan keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai Allah dari bala jahat yang berkah. Allah Subhanahu wa taala jauh dari syariat Islam, mudah-mudahan Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita yang sedang kita dalam kuburnya, mudah-mudahan Allah kasih istirahat yang nyaman, raudhah minal jannah, nyaman badannya, nyaman pandangannya dan enak semuanya. Mudah-mudahan kabul semua doa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dirawat di rumah sakit. Oh kan? Pak Jasio. Sakit apa? Ya, satu lagi kita kirimkan Al-Fatihah khusus buat Pak Jasio. Mudah-mudahan mintanya sembuh. Kemudian kembali ke sini, aktivitas lagi seperti semula dan menjadi sehat dan semangat lagi dan menjadi berkah bagi kita semua dan ya akan supaya sehat dan jaga penyakitnya segera diberi kemudahan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.